Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Krisdiana Latupeirisa, Fakultas Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Yang kita ketahui tentang sistem muskuloskeletal ini merupakan penunjang bentuk tubuh dan mengurus pergerakan. Komponen utama dari sistem muskuloskeletal adalah tulang dan jaringan ikat yang menyusun kurang lebih 25% berat badan dan otot menyusun kurang lebih 50%. Sistem ini terdiri dari tulang, sendi, otot, kerangka, tendon, ligamen, dan jaringan-jaringan khusus yang menghubungkan struktur-struktur ini. Berikutnya, komponen sistem muskuloskeletal. Yang pertama ada tulang. Tulang adalah jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya yang terdiri atas hampir 50% air dan bagian padat. Selebihnya terdiri dari bahan mineral terutama kalsium kurang lebih 67% dan bahan seluler 33%. Fungsi dari tulang adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendukung jaringan tubuh dan memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, melindungi organ tubuh. Yang ketiga, memberikan pergerakan. Yang keempat, membentuk sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang. Yang kelima, menyimpan garam-garam mineral. Sedangkan kerangka yang pertama, kerangka aksial. Kerangka aksial terdiri dari 80 tulang terkelompok pada 3 daerah, yaitu kranium dan tulang muka atau tengkorak. Kranium terdiri atas 8 tulang, yaitu tulang-tulang parietal, temporal, frontal, occipital, sphenoid, dan ethmoid. Tulang muka terdiri atas 14 tulang, yaitu maxilla, zygomaticus, nasal, lacrimal, platinum, concha inferior, medulla, dan fome. Columna vertebralis terdiri atas 26 tulang berbentuk tidak teratur terbentang antara tengkorak dan pelvis, juga merupakan tempat melekatnya iga dan otot punggung. Kolumna vertebralis dibagi dalam 7 vertebra cervicalis, 12 vertebra thoracalis, dan 5 vertebra lumbalis, 5 vertebra sacrum, dan 4 vertebra coccygus. Berikutnya, toraks tulang. Toraks tulang terdiri dari tulang-tulang rawan. Toraks tulang berupa sebuah rongga berbentuk kerucut, terdiri dari 12 vertebra thoralis dan 12 pasang iga yang melingkar dari tulang belakang sampai ke sternum. Pada sternum terdapat beberapa titik penting, yaitu suprasternal dan angulus sterni, yaitu tempat bertemunya manubrium dan corpus sterni. Bagian-bagian tersebut merupakan penunjang kepala, leher, dan badan serta melindungi otak, medulla spinalis, dan organ dalam toraks. Yang kedua, kerangka apendikular. Bagian klavikula dan skapula. Klavikula mempunyai ujung medial yang menempel pada manubrium dekat suprasternal dan ujung lateral yang menempel pada akronin. Bagian punggung terdiri dari ileum, ischium, pubis yang bersatu disebut tulang coccyx. Tulang coccyx bersama sacrum dan coccygeus membentuk pelvis tulang. Ekstremitas bawah terdiri dari femur, patella, tibia, dan fula tarsus metatarsus. Berikutnya, kartilago atau tulang rawan. Tulang rawan terdiri dari serat-serat yang dilekatkan pada gelatin kuat tetapi fleksibel dan tidak bervaskuler. Nutrisi melalui proses difusi gel perekat sampai ke kartilago yang berada pada perikodium atau serabut yang membentuk kartilago melalui cairan sinovia. Berikutnya, ligamen atau simplai. Ligamen adalah suatu susunan serabut yang terdiri dari jaringan ikat, keadaannya kenyal dan fleksibel. Ligamen mempertemukan kedua ujung tulang dan mempertahankan stabilitas. Contoh ligamen medial, lateral, kolateral,
dari lutut yang mempertahankan lateral dari sendi lutut serta ligamen krusiat anterior dan posterior di dalam kapsul lutut yang mempertahankan posisi anterior posterior yang stabil. Berikutnya tendon. Tendon adalah ikatan jaringan Brousse yang dapat merupakan ujung dari otot yang menempel pada tulang. Tendon merupakan ujung dan otot yang menempel kepada tulang, ekstensi dari jaringan ikat yang menyelubungi tendon tertentu terutama pada pergelangan tangan dan tumit. Berikutnya faksia. Faksia adalah suatu permukaan jaringan yang menyambung longgar yang didapatkan langsung dari bawah kulit sebagai faksia superficial atau sebagai pembungkus tebal jaringan penyambung Brousse yang membungkus otot saraf pembuluh darah dan demikian disebut faksia dalam. Berikutnya bursae. Bursae adalah kantong kecil dari jaringan ikat di suatu tempat di mana digunakan di atas bagian yang bergerak, misalnya antara tulang dan kulit. Tulang dan tendon, otot-otot bersendi dibatasi membran sinovial dan mengandung cairan sinovial. Bursae merupakan bantal di antara bagian-bagian yang bergerak seperti olecranon. Bursae terletak antara prosuscolecnaon dan kulit. Berikutnya sendi. Sendi terbagi atas sendi fibrosa, sendi cartilaginosa, dan finovia.